Angka 13, kutukan. Kebetulan. Atau cuma salah paham? Pernah nggak sih kamu naik lift, terus nyari lantai 13, dan yang kamu temuin malah 12, 14. Lah, 13-nya kemana? Diculik, atau kamu lagi di hotel, kamar 13 nggak ada, di pesawat, baris 13 lenyap, di kalender, Jumat tanggal 13 bikin orang auto was-was. Pertanyaannya satu, sebenarnya angka 13 ini salah apa sih sampai dibenci sedunia? Hari ini, kita bakal bongkar misteri angka 13. Dari sejarah kuno, mitologi, agama, sampai kejadian-kejadian aneh yang bikin orang mikir, ini kebetulan, atau jangan-jangan beneran angker. Siapin cemilan, jangan panik, karena videonya nggak berhenti di sini. Kenapa angka 13 dianggap sial? Oke, kita mulai dari akar masalahnya. Di banyak budaya barat, angka 12 itu dianggap angka sempurna. Contohnya, 12 bulan, 12 zodiak, 12 murid Yesus, 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, 13 datang sebagai angka lebih satu, alias angka yang nggak diundang tapi datang. Ibarat arisan, undangan cuma buat 12 orang. Yang ke-13 ikut nyelonong bawa kerupuk. Dan sejak dulu, yang kelebihan ini dianggap mengganggu keseimbangan perjamuan terakhir dan tamu ke-13. Sekarang kita masuk ke cerita yang paling terkenal, perjamuan terakhir Yesus. Di situ ada 13 orang di meja makan. Dan kamu tahu siapa yang ke-13? Yudas, orang yang akhirnya mengkhianati Yesus. Sejak saat itu, di budaya Eropa muncul mitos, kalau ada 13 orang makan di satu meja, salah satunya bakal celaka. Jadi kalau kamu lagi makan rame-rame terus ngitung, kita ber-13 ya. Langsung ada yang bilang, udah, jangan dihitung, nanti nasi jadi dingin. Belum selesai, di mitologi Nordik, ada cerita pesta para dewa. Undangannya 12 dewa, tiba-tiba, datang Loki, dewa tipu-tipu, datang tanpa undangan, dan dia adalah tamu ke-13. Akibatnya, satu dewa mati. Sejak itu, angka 13 makin dicap. Ini angka pembawa masalah. Padahal, yang bermasalah sebenarnya Loki, bukan angkanya. Nah, sekarang kita gabungin dua hal yang bikin orang deg-degan. Hari Jumat plus angka 13. Boom, konon, hari Jumat dianggap hari sial karena Yesus disalib hari Jumat. Banyak eksekusi zaman dulu dilakukan hari Jumat. Jadi kalau Jumat ketemu angka 13, level waspada, MAXIMAL. Makanya, film horor, Friday the 13 laku keras. Banyak orang nggak mau nikah, bepergian, atau tanda tangan kontrak di hari itu. Padahal, kalau kamu rebahan seharian, tetap aman-aman aja. Kenapa hotel dan pesawat takut angka 13? Ini yang menarik, banyak hotel nggak punya lantai 13. Pesawat, baris 13 sering dihilangkan. Kenapa? Karena takut sepi, bukan takut hantu, tapi takut tamu nggak mau pesan. Jadi ini lebih ke, daripada rugi, mending angkanya kita skip aja. Angka 13 sebenarnya bukan sial, tapi korban reputasi. Kayak orang baik tapi keburu dicap red flag. Angka 13 di budaya lain. Sekarang plot twistnya, di beberapa budaya, angka 13 malah dianggap beruntung. Di budaya Maya, 13 itu angka suci. Ada 13 lapisan langit. Di Tiongkok, 13 bisa berarti hidup dan pasti. Bahkan dalam tarot, kartu nomor 13 itu death, tapi artinya bukan mati, melainkan perubahan dan awal baru. Jadi, 13 itu bukan tentang akhir, tapi transformasi. Kayak, tenang, hidup kamu nggak berakhir, cuma update versi. Apa angka 13 beneran berbahaya? Secara logika, nggak. Angka itu netral. Yang bikin dia sial adalah cerita, ketakutan, dan sugesti. Kalau kamu percaya hari ini sial, otak kamu bakal nyari bukti. Kesandung dikit, nah kan, kopi tumpah. Fix ini gara-gara 13. Padahal, kalau itu tanggal 12, kamu cuma bilang, ceroboh. Angka 13 itu musuh atau sahabat. Jadi kesimpulannya, angka 13 bukan iblis, bukan kutukan, bukan juga alarm kiamat.